Assalamualaikum, selamat sore. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Debi. Sekarang kita akan mempelajari apa aja sih tools yang ada di sini. Tadi sebagian udah Pak Debi ajarkan juga. Sekarang kita mempunyai sebuah tulisan seperti ini. Kemudian kita ingin menebalkan, tinggal bold. Atau kalau misalnya kita menggunakan shortcut, itu bisa kita menggunakan CTRL B. Jadi tekan Ctrl, tekan huruf B secara bersamaan. Kalau untuk garis miring, nah ini kalau ingin menghilangkan yang hitamnya maka klik yang bold tadi. Ini bisa kita gunakan shortcut juga CTRL I. Dan ini underline atau garis bawah bisa kita gunakan juga shortcut CTRL U. Kemudian apalagi yang bisa kita gunakan dari shortcut ini untuk membesarkan huruf ya. Wah, biasanya membesarkan huruf atau mengecilkan. Daripada kita bisa juga sih menggunakan manual sesuai dengan huruf ukuran yang ingin kita buat. Kemudian ini untuk memilih tulisan, jenis-jenis tulisan. Nah, kemudian untuk mewarnai tulisan dapat kita gunakan automatic theme color. Automatic theme color. Contoh kita ingin membuat warna tulisannya merah. Klik merah. Atau mau mengganti warnanya dengan biru. Nah, seperti itu. Di pertemuan sebelumnya Bapak udah jelaskan juga peran penting dari bullet numbering. Nah, kalau nggak ada di sini bisa diklik kanan. Klik kanan. Nanti diklik kanan. Kemudian nggak ada ya. Kanan nih di atas bullet ya, bullet. Dah. Kemudian untuk rata kiri kanan, ini untuk rata kiri, ini untuk rata tengah, ini untuk rata kanan atau CTRL-R, ini CTRL-E rata tengah ya. Kemudian ini CTRL L left atau kiri. Ini untuk rata kiri kanan atau disebut dengan CTRL J justified. Nah, kemudian ini modelnya untuk halaman yang pertama. Ya. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Oke. Ini untuk membuat tab kanan, tab kiri ya, tab kanan, tab kiri. Kemudian ini nanti untuk membuat border, alt border, right, left dan seterusnya. Atau membuat seperti tabel atau membuat garis ya. Kemudian ada di sini juga insert. Insertnya banyak pula fungsinya. Salah satunya adalah table yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian masukkan gambar, picture. Ingin memasukkan nanti ke sini gambar, sebuah gambar. Ya, contoh gambar. Ini ada contoh gambar. Kita masukkan gambar. Kemudian untuk mengcutting gambar ini, kalau ingin mengcutting bisa kita pakai yang di sudut kanan, crop.
Nih. Nah, ini contoh. Atau bisa dari sudut yang lainnya. Atau bisa dari bawah. Kemudian kita ingin mengecilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu dari sisi gambar. Kemudian ada namanya position. Gambar ini terletak sekarang di kiri, sekarang kita mau di tengah. Maka kita bisa menggunakan nanti position wrap with text wrapping. Ya, atau di tengah sini, sehingga gambarnya juga bisa kita pindah-pindahkan. Kemudian membuat warna gambar yang bervariatif, ini bisa kita gunakan juga picture style. Ini picture style. Kemudian color untuk merubah warna-warnanya. Ini warnanya jadi warna kuning. Kemudian correction, ini koreksi warna. Ini kita buat seperti apa warnanya, agak gelap mungkin ya. Kemudian nah itu untuk memasukkan question, biasanya ada rumus-rumus yang ingin kita masukkan. Nah, itu biasanya kita bisa menggunakan equation untuk memasukkan rumus. Equation, nah ini mode-mode rumusnya, atau bisa nanti insert new question. Nah, kita mau simbolnya seperti apa. Nah, ini banyak simbol-simbol rumus, jadi tidak perlu khawatir kalau apalagi belajar membuat laporan nanti, belajar statistika sama Pak Debi lagi. Nah, itu bisa membuat laporannya, kalau bisa diminta rumus bisa masukkan insert rumus. Ini guideline untuk melihat garis-garisnya. Kemudian ini ruler, ini untuk menampilkannya ya. Kemudian ada review, translate bahasa, mailing. Ini nanti akan kita pelajari bagaimana caranya membuat surat massal. Ini ada reference. Kemudian layout dan desain. Nah, mungkin itu aja yang ingin Bapak jelaskan di pertemuan ini. Ini reference, insert citation untuk menginsert ke Mendeley ya. Mendeley biasa untuk ke daftar pustaka. Nah, kemudian ada namanya layout. Layout tuh untuk membuat tulisan tuh menjadi satu kolom, dua kolom. Ini biasanya untuk jurnal ya, dua kolom. Nah, ini untuk dua kolom. Ini untuk tulisan dua kolom. Kita lihat dulu kolom tuh. Nah, nih, jadi dia sudah berubah ke dua kolom. Jadi ini untuk menulis selanjutnya dapat kita tulis di sini nanti. Nah, ini untuk versi jurnal dua kolom. Nah, kemudian ada namanya nanti desain dan insert tadi yang udah Bapak jelaskan. Ada shape, ini membuat gambar, ikon-ikon. Di shape ya, membuat flowchart. Di shape atau membuat diagram alur. Ini ada nanti chart tuh untuk membuat diagram berbentuk grafik. Kemudian ada simbol juga, simbol-simbol untuk masukkan simbol. Ada time, object, ada namanya textbook. Biasanya ini kita gunakan untuk membuat teks yang besar di awal mungkin, atau bagaimana. Ada nama word art untuk membuat tulisan yang lumayan besar. Nah, word art, tulisan variatif ya. Oke, hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.